Halo Bapak Ibu, para sepuh, apa kabar? Saya harapkan baik semua dan selalu sehat. Walaupun kadang-kadang saya kalau ketemu para sepuh itu pasti bilangnya gini, sewehate wong tuwek yang ngene iki lho Pak Dito. Oke, yang pasti Tuhan selalu membersamai kita. Lama kita tidak bertemu, tapi saya yakin di tengah pandemi ini pun kita selalu merasakan kebaikan Tuhan. Seperti yang diungkapkan di kitab Mazmur pasal 100 ayat 5 yang ayat 4 dan 5 tepatnya begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Coba Bapak Ibu di situ di ayat 5 ada kata yang istimewa, bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu yang sudah kromo atau menikah, sudah puluhan tahun, bahkan mungkin sudah ada yang salah satu ditimbali Gusti ya, betapa kata kasih setia ini di dalam bahasa Ibrani memang istimewa, disebut keset wa emet. Keset bukan keset untuk itu loh ya, kalau di sini keset bahasa Jawa kan untuk kaki supaya gedruk-gedruk itu. Keset wa emet itu menunjukkan suatu kados Bapak Ibu yang saling mengasihi suami dan istri hingga kakek dan ninen-ninen, itu dia menunjukkan keset wa emet, penuh kasih tetapi juga adil dan benar. Ya, orang Jerman menyebut Gerechtigkeit und Wahrheit. Nah, untuk itu marilah ibadah Hadiswo secara online kali ini kita hayati bersama dengan mengingat janji Tuhan di kitab Yesaya pasal 46 ayat 4 yang berjanji demikian. Sampai masa tuamu, aku Tuhan tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Begitu Bapak Ibu bisa mirsani atau membaca di kitab Yesaya 46 ayat 4. Nah, ibadah Hadiswo kali ini saya layani bersama nanti Bapak Pendito Emeritus Bapak Andika Rada yang siap membawakan firman-Nya. Mari kita sambut dengan pujian dengan judul Sumangga Sowan Gusti. Itu terambil dari Kidung KPJ atau Kidung Pasamuan Jawi yang terbaru nomor 29 ayat 1 dan 2. Mari tim musik kita nyanyikan. Nah, sekarang sebelum kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu, marilah kita berdoa lebih dulu kepada Tuhan, karena mungkin tanpa kita sadari hidup kita hari ini, Bapak Ibu dan saya, itu melakukan perbuatan dosa. Entah melalui ucapan atau angan-angan yang buruk, kita sudah menyalahi atau
tidak kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah Tuhan yang maha baik. Pada pagi yang teduh ini, kami bersama-sama saling menyapa melalui media online ini untuk beribadah bersama, merasakan kehadiran-Mu dimanapun kami berada, baik yang di Induk Lawang maupun Pepandan Cowek dan Pepandan di Wonosari Nogojajar. Ya Bapa, kami poros sepuh ini secara fisik tidak selalu kembali muda, badannya semakin kuat, kekar dan kokoh, tetapi cenderung tubuh kami lemah. Begitulah kefanaan kami, tapi sekaligus kami merasakan di tengah kelemahan kami merasakan kuasa-Mu yang begitu ajaib, keadilan-Mu, kesetiaan-Mu yang begitu baik. Di tengah pandemi corona, virus COVID-19 ini, kami masih diizinkan untuk menghayati sukacita hidup di dunia ini untuk memuliakan nama-Mu. Tetapi barangkali ada dosa yang terselip di hati kami, ampunkanlah kami ya Bapa, sebelum kami lebih jauh memuji-muji kemuliaan-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku, para sepuh haji sepuh yang kinurmatan dan selalu mengasihi Tuhan, ada firman Tuhan yang tertera atau disaksikan di Mazmur pasal 130, khususnya ayat 1, dilanjutkan ayat 4 hingga yang ke-6. Saya baca saja demikian ya. Kitab Jabur itu kalau bahasa Jawa, atau kitab Mazmur pasal 130 ayat 1, 4 hingga yang ke-6. Bapak Ibu yang ngasto atau kebetulan membawa Alkitab, silahkan dibuka juga ya, membaca dengan saya. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu, suatu kehausan, kehidupan untuk selalu hidup di lingkup Tuhan. Dan tadi jelas sekali firman-Nya, ketika kita berusaha memelihara hubungan istimewa kita yang akrab, intim dengan Tuhan, ya, tersedia pengampunan. Demikianlah tadi salah satu kalimat di mana ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan, supaya Tuhan dihormati. Karena engkau di satu sisi Maha Kudus ya Allah, tetapi Tuhan yang kita kenal juga Tuhan yang penuh cinta. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut sabda Tuhan ini dengan sukacita. Kembali kalau kita tadi mengawali dengan pujian kidung bahasa Jawa, sekarang kita hayati pujian dalam bahasa Indonesia, yakni kidung jemaat nomor 383, atau kalau bahasa Jawi kidung jemaat 383 podo sepisan lan 3, atau bait 1 dan yang ketiga. Adapun judulnya adalah Sungguh Indah Kabar Mulia. Mari kita nyanyikan bersama, dibersamai oleh tim musik yang siap. Percayalah
Ibu Bapak, para adi yuswa, para sepuh haji sepuh. Sekarang saya mengingatkan bahwa kenapa tadi para adi yuswa itu sangat rindu sekali, tapi di sisi lain majelis jemaat hingga hari ini belum memutuskan untuk ibadah on-site atau bertatap muka atau ketemu langsung. Karena memang berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan, Menteri Agama, supaya betul-betul protokol kesehatan diterapkan. Dan sampai hari ini saat video ini dibuat, betapa yang terpapar virus ini tidak menurun atau minimal mendatar, malah naik terus. Dan konon yang sangat rentan di samping anak-anak kecil juga para sepuh. Kalau anak kecil mungkin masih punya antibodi yang kuat ya. Dan sepuh ini wis sepuh, fisiknya lemah, punya penyakit bawaan ini berbahaya. Sehingga majelis jemaat memutuskan sementara kita yang belum beribadah offsite atau ketemu langsung. Namun demikian tidak mengurangi sukacita dan kerinduan seperti yang disampaikan tadi. Baiklah, saya ingin juga sebelum mengajak Bapak Ibu mendengarkan, menghayati firman Tuhan sebagaimana yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, Pak Pendeta Emeritus Andika Rada, saya ingin juga mengajak melihat lagi kunjungan saya waktu ke Wonosari. Ini ada 2 adi yuswa yang juga rindu sebetulnya seperti jenengan semua kan, ibadah di Indo. Tapi ya apa boleh buat, ini gambarnya. Nah, selanjutnya saya sebelum mengajak Bapak Ibu kembali menghayati firman Tuhan, maka izinkan di tengah pandemi ini saya juga di satu sisi ingin memuji Tuhan, tetapi sekaligus menghibur Ibu Bapak. Bapak Ibu, saya ingin mempersembahkan lagu ini untuk kemuliaan Tuhan dan mengajak Bapak Ibu mungkin sedikit bernostalgia, karena lagu ini lagu dalam bahasa Belanda. Pasti yang sepuh-sepuh ya, itu pirsa itu pasti tahu itu. Nah, saya mencari di Hosiana belum ketemu, tapi saya pernah dengar waktu kecil. Nah, judulnya adalah is een God die hoort. Artinya Tuhan Allah itu maha mendengar. Itu kurang lebihnya, mohon maaf karena bahasa Belanda saya sedikit sekali. Nanti yang Simbah, yang Kakung yang mengerti bahasa Belanda tolong dikoreksi ya. Vrede op blijdschap, dropheid op smart. Artinya gembira, senang, dropheid sedih, duka, smart. Is een God, stort bij hem uit. Tuhan adalah tempat yang kokoh. Dia sanggup melenyapkan omen stok uw hart. Ya. Yang juga silahkan datang kepadanya. Is een God die hoort. Tuhan itu maha mendengar. Kastit naar hem hulp. Datanglah kepadanya untuk minta tolong en omraad dan mohon nasihat. Wacht niet te lang, jangan menunggu sampai lama. Het is spoedig te laat. Jangan sampai terlambat. Dan niet door tweespraak wordt verstuurd. Ya. Jangan pernah ragu-ragu, jangan mengambil jalan dengan keraguan. Harus yakin, jangan sampai hatinya membeku atau dingin ya. Karena is die God is die hoort. Karena Tuhan itu maha mendengar. Saya lakukan saja. Mohon maaf saya pakai harmonika juga ya. Vrede op blijft
some drop height of smart. Is een God, is een God, stort bij hem uit mens toch of uw hart. Is een God die hoort, kast dit naar hem, omhoog en omraad. Wacht niet te lang, het is bloedig te laat. Dan niet door tweespel, daar wordt verstoord. Is een God die hoort. Kosong Simson in Bethlehem stal, Heer van het al, Heer van het al. Hij droeg vernedering, smaak zonder taal. Heer is er van hart heelal, want onze schieper, koning den aard, heeft zelfs in eigen zoon niet gespaard. Ga naar hem niet, morgenlicht gloort. Hij is de God die hoort. Van oost tot west, van zuid tot noord, menselijkheid voort, menselijkheid voort, wordt Heeren liefde alom gehoord. Mensenkind zegt het voor, dwaal niet in duister, ga niet alleen, maar zoek het heil bij Jezus alleen. Dat al hem is gericht. Jezus is de wie leeft. Jezus is de wie leeft.
Bapak, para sepuh haji sepuh, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Andi Karada. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelum kita berdoa, kita memuji lebih dulu. Pujian ini juga dalam bahasa Jawa loh, nomor 193 atau 193 KPJ, bait yang pertama dengan judul Kadi Wanita Aneng Pinggir Sumur. Artinya seperti perempuan yang ada di pinggir sumur. Pasti Bapak Ibu diingatkan tentang perempuan Samaria yang bercakap dengan Tuhan Yesus kan di Injil Yohanes. Nah, lagunya demikian. Kadi wanita aneng pinggir sumur, ngono ngoronging nyawaku. Seperti perempuan pinggir sumur, begitulah hausnya jiwaku. Aku krungu Gusti ngendika, padha ngombeo banyune urip. Aku mendengar Tuhan bersabda, minumlah air kehidupan. Aduh Gusti, kepareng paring jejampi ngoronging wardaya. Duh Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan jejambi itu jamu, obat yang menjadikan leganya hatiku. Wah tetedan murih tuwi ing nyawa. Juga makanan supaya wareg atau kenyang nyawa saya. Kang jalari gesang enggal kula. Atau yang menjadikan hidupku selalu diperbarui setiap saat. Mari kita hayati bersama tim musik. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar pewartaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali kami bersujud kepadamu ya Allah, mengucap syukur di tengah ibadah ini, sekalipun di tengah pandemi kami merasakan damai sejahtera membersamai orang-orang beriman hingga saat sekarang. Dan untuk itu melegakan jiwa dan nyawa kami, bersabdalah, karena kami siap mendengarkan. Bapak Pendeta Andi Karada yang membawakannya, biarlah seturut dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang menuntun dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan bagian sabda Tuhan seperti yang ditulis dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 14 sampai dengan 16a yang begini. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Begitu saudara-saudara, sabda Tuhan pada kesempatan ini. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan yang begini. Kalau kita akan membeli buah kelapa, kelapa yang bagaimana yang kita akan beli? Yang tua atau yang muda? Jawabannya tentu tergantung, Pak. Untuk apa kelapa itu nantinya? Kalau kita akan bikin sayur lodeh, tentu kelapa yang tua kita akan pilih, karena kelapa itu mengandung banyak santan. Tetapi kalau kita inginkan kesegaran dari buah kelapa, tentu kita akan memilih kelapa muda yang kita akan jadikan sebagai minuman yang menyegarkan. Jadi saudara-saudara, dari situ kita tahu, dalam kondisi bagaimanapun buah kelapa itu berguna.
baik itu yang tua ataupun itu yang muda. Begitu juga dengan hidup kita. Poro ati yuswa. Memang saudara-saudara, kadang ada orang yang bilang, wis tuwa ora usah melu-melu, wis cerewet, nyirim peti, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kadang di jemaat pun poro ati yuswa dipandang dengan sebelah mata. Karena dianggap untuk ikut kegiatan pun sudah tidak punya kekuatan yang memadai. Adi Yuswa itu biasanya hanya dijadikan sebagai objek pelayanan yang menerima karitatif, menerima belas kasihan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang secara fisik poro ati yuswa menurun kekuatannya secara fisik. Mata mungkin sudah tidak setajam dulu lagi dalam melihat. Telinga juga mungkin tidak begitu tengen untuk mendengarkan. Namun saudara-saudaraku, untuk semua kondisi dan perkara yang kita hadapi tadi, mari kita tidak perlu kecil hati atau ciut nyali. Mari kita terima semua pandangan-pandangan tadi dengan pola pikir yang positif. Seperti yang kita lihat dalam sabda Tuhan tadi. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Bahwa di sana sesungguhnya mau dikatakan bagi poro ati yuswa yang selalu hidup di hadirat Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan, mereka akan tetap berbuah. Mereka akan tetap berguna. Mereka akan tetap bermanfaat bagi lingkungannya. Mereka dikatakan di sini berbuah dan segar. Paling tidak buah-buahannya itu adalah buah-buah pemikiran, buah-buah penyemangatan, buah-buah pendampingan, buah-buah panglipuran bagi lingkungannya. Sehingga kehidupannya akan tetap memberikan pengaruh positif. Memberikan pengaruh positif. Pengaruh yang mendamaikan. Pengaruh yang menenteramkan suasana di lingkungannya. Dengan kata lain, uripe bisa nguripi. Hidupnya bisa menghidupkan suasana, membangkitkan semangat bagi lingkungannya untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Saya ambil contoh begini. Kita tentu pernah melihat sungai yang mengalir di tanah-tanah yang dilewatinya. Satu hal yang kita catat adalah air sungai tadi adalah akan mengairi sekitarnya. Sungai tidak pernah meminum air untuk dirinya sendiri, tetapi memberikan airnya untuk tanah di sekitarnya. Begitu juga pohon-pohon. Ketika mereka berbuah, mereka tidak memakan buah mereka itu sendiri, tapi buah mereka akan dikonsumsi oleh orang-orang di sekitar pohon itu. Itulah saudara, hukum alam ini. Hukum alam yang Tuhan ciptakan agar supaya semesta ini lestari. Dan kita pun para adi yuswa juga dipanggil untuk berperilaku seperti itu. Untuk berkarya
di dalam tatanan Tuhan seperti itu, agar supaya situasi di sekitar kita pun merasakan kesejukan dan kedamaian. Saudaraku, situasi dan kondisi saat ini memang sulit, terlebih karena adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda mereda. Tetapi kita pun poro ati yuswo tetap dipanggil oleh Tuhan untuk bisa berbuah, untuk bisa menyemangati orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk bisa ikut mendoakan, menguatkan sesama kita. Dan saudaraku, tentu kita akan merasa bahagia bila yang kita lakukan berhasil. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tentu akan merasa lebih berbahagia apabila kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita berhasil oleh karena dorongan, oleh karena semangat yang kita berikan. Itulah panggilan kita untuk berbuah yang bermanfaat bagi sesama kita, walaupun kita berada pada tataran usia ati yuswo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita para ati yuswo adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya, anak-anak Tuhan yang selalu disertainya, agar supaya kita boleh memberikan buah-buah, memberikan manfaat dalam kehidupan ini. Manfaat yang menyegarkan, manfaat yang membawa nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, tetaplah hidup setia di hadirat Tuhan, berpegang pada sabdanya, bersandar pada kekuatannya. Selamat berbuah, selamat bermanfaat bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, karena Tuhan masih menyertai kami para ati yuswo ini dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini pun kami tetap bisa menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, agar seperti sabdamu kami dapat berbuah dan bermanfaat bagi sesama kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi semua anak-anak dan cucu-cucu kami dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya sertai, Tuhan lindungi, agar mereka pun boleh beraktivitas, boleh senantiasa menjalani kehidupan mereka dengan kekuatan dan perlindungan Tuhan sendiri. Kami juga berdoa bagi pendeta Jemaat kami, Pendeta Sri Trianto, bersama seluruh majelis jemaat. Tuhan pimpinan berkati dalam pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka pun boleh menjadi berkat bagi semua kami. Kami juga berdoa bagi pemerintah negeri kami, Indonesia yang kami cintai. Presiden dengan seluruh kabinet dan stafnya, Tuhan pimpin dengan roh dan hikmat Tuhan, agar langkah-langkah mereka boleh membawa bangsa ini ke arah yang lebih sejahtera lagi, boleh memimpin negeri ini keluar dari pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, inilah doa kami. Dalam nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudaraku. Mengamini firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama tadi, mari kita hayati kembali pujian di dalam bahasa Indonesia, Kidung Jemaat 378, bait 1 dan 6 dengan judul Yang Diperbuat Allahku. Sekali lagi bait 1 dan 6 saja, mari kita nyanyikan.
semuanya, dan jangannya tetap teguh ku berserah padanya. Tuhan pula selamanya yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku, peganganku abadi. Bencana maut kemelut, tak risau ku hadapi. Terasalah rangkulannya, tempat hatiku aman. Kuasanya ku andalkan. Sekarang Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadat ini dengan memohon berkat, kembali kita hayati pujian terakhir. Kalau tadi di atas kidung Boso Jawi, sekarang kembali dalam bahasa Indonesia kidung jemaat nomor 309, bait yang pertama saja. Persis seperti firman Tuhan yang mana kita diminta untuk selalu menjadi berkat, berbuah, dan untuk itu mari kita selalu tumbuh berkembang di dalam Tuhan. Ayat 1 saja, mari kita nyanyikan. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kehidupan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah Adi Yuswo ini dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan mari kita mohon berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang adalah penguasa kehidupan, Tuhan Yesus Sang Putra yang adalah sumber rahmat, dan Roh Kudus penghibur yang sejati, kiranya menaungi kehidupan kami para Adi Yuswo, jemaat-Mu mulai sekarang hingga Maranatha, Tuhan datang di akhir zaman. Amin.